Oke campers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Kita akan lanjutkan dengan mengulas satu buah tenda. Ini Naturhaik Outdoors. Serinya adalah Naturhaik Gley. Ini warnanya sebetulnya saya agak kurang serak, ada biru-birunya. Tapi kita coba lihat di dalamnya. Setahu saya ini nggak ada birunya, hanya betul-betul warna putih. Ini tenda seri dome guys, namun bisa juga dikategorikan sebagai tenda family karena dia punya ukuran cukup besar, 3P, namun cukup besar gitu loh. Jadi kalau di ukuran tenda-tenda 3P itu, Naturhaik Gley ini cukup besar ya, karena dia punya ukuran 3 meter 20 kalau nggak salah. 3 meter, dia panjang keseluruhannya itu 3 meter 20 atau 50, saya lupa, nanti lihat di gambar ya. Sampai lebarnya itu 2 meter 10-an. Jadi cukup luas. Kalau tenda dome itu kan pada umumnya hanya 2x2 ya. Nah, dia kenapa bisa 3 meter lebih? Karena di depannya ada vestibul. Ya, ini dia penampakannya dan perlengkapan yang didapat. Nah, ini dia seperti biasa, standar pada umumnya, dapat tali dan pasak. Dia warna biru, talinya warna biru guys, karena ini memang tenda untuk pantai ya. Talinya cuman 1, 2, 3, 4 saja ya. Lalu pasaknya juga aluminium semua, 1, 2, 3, 4, 5 pasak alloy, 6, 7, 8, ada 8 pasak alloy biasa yang ukuran 18 cm standar, tapi ringan, sangat ringan, aluminium. Lalu ini dapat pasak spesial 1, 2, 3, 4. Ini pasak blimbing namanya, 18 cm, pasak aluminium blimbing Naturhaik, dapat 4. Kali ini yang 8 ini untuk tendanya, ini mungkin untuk vestibulnya ya, 4 ya. Kita masukkan saja ini. Talinya 4 untuk tarikan di vestibul nih sepertinya, dengan pasangan pasaknya yang warnanya biru. Nah, ini rupanya di vestibulnya ada tali webbing biru guys ya, tuh dia menyatu dengan outer ya. Jadi tenda ini warnanya itu bukan putih ya, agak silver, namun lebih dominan putih. Nah, ini dapat frame-nya. Ini tenda sama seperti tenda dome biasa guys. Pemasangannya itu, nah ini dia yang spesial, frame-nya full aluminium, kecil-kecil sekali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas. Jadi ada 3 frame sepertinya nih. Ya betul, ini yang paling panjang. Ini frame utamanya nih, 1, 2, dan 3. Ini 3 agak kecil, ini untuk yang di vestibul ya, untuk teras depan. Ini yang utama 2. Jadi dia modelnya dome tapi memanjang gitu, dan dia agak tinggi guys. Kenapa saya ambil ini? Karena ini tingginya untuk tenda sekelas tenda dome ini paling tinggi ya, 165 cm. Jadi kalau untuk
ibu-ibu untuk sholat masih sangat terjangkau. Walaupun ada yang lebih besar lagi dari tenda Doom ini, yaitu tenda Hibi 4. Dia untuk 4 person, dia tingginya sampai 185, hampir 2 meter. Dia lebih lebar, lebih panjang, dan lebih tinggi dari Gle 3 person ini. Karena tenda Naturhaik yang seri-seri Doom itu kebanyakan memang kan untuk ultralight ya, jadi nggak terlalu besar-besar. Hampir rata-rata ya 185 kali 2 meter gitu. Dan yang agak besar itu hanya beberapa tipe saja. Nah, di atasnya ini yang lebih tinggi lagi dan lebih panjang lagi ada Tourer, Naturhaik Tourer. Yang tengahnya bisa dimasukin motor itu dia panjangnya sekitar 4 meter 60-an. Lebarnya sekitar 2 meter 20. Nah, kalau ini kan panjangnya hanya 3 meter 50-an lah ya. Nah, kalau yang Hibi 4 itu juga sama. Dia lebih besar dari ini sedikit, lebih kecil dari Tourer sedikit. Nah, di atas Tourer tentunya sudah masuk kelas tenda premium Naturhaik Glamping Tunnel Aries series ya kan, tunnel beta, Naturhaik beta, maupun yang paling tinggi kasarnya ada di Vessel ya, Naturhaik tunnel Vessel itu paling mewah. Dan harganya juga tentunya jauh guys, berpuluh-puluh kali lipat. Ini cukup murah guys, namun sangat recommended menurut saya untuk kelas tenda Doom. Walaupun bahannya agak tipis ya, dia halus. Ini untungnya warna birunya hanya di tali-talinya saja dan di webbingnya ini ya, jadi nggak terlalu menyolok warna birunya. Ini innernya, ini yang hitam ini innernya. Nah, jadi dia seperti fresh and black, dalamnya hitam tuh, ada meshnya juga di ini pintunya nih guys, ada meshnya itu warnanya hitam, jadi seperti fresh and black tuh, ya. Ini jaring meshnya juga warnanya hitam. Ini bagian alasnya nih, footprint menyatu dengan inner. Jamik ini guys. Oh ya, footprint ini juga cukup lumayan tebal ya. Dia anti air sampai dengan 3000 mm. Jadi nggak perlu khawatir rembes atau bocor dari bawah. Nah, ini setelah footprint disambung inner warna putih ini, terbuat dari polyester sangat halus sekali. Lalu setelah polyester putih ini disambung oleh kain mesh ya, jadi sudah bisa kebayangkan ini lapisan paling bawahnya nih yang hitam. Nah, ini ke tengahnya, ke sini dia, ini pintu sebelah sini, bagian tengahnya, ini tengah. Nah, seperti ini tengahnya. Jadi paling bawah hitam, putih, baru kain mesh terus sampai atas. Jamik ini. Innernya saya sudah begini guys. Saya rasa kalau kita kembangkan ini nanti cukup syahdu dan cukup luas ini. Terlihat dari inner ini. Karena ini sudah bisa saya pastikan dia lebih luas dan lebih besar daripada MH100 maupun MH100 Fresh. Kalau MH100 Fresh itu tingginya hanya 135 dan luasnya hanya 210 kali 210. MH100 Fresh and Black lebih kecil lagi. Nah, kalau Naturhaik ini sudah kelihatan dia 350-an kali 220 seingat saya. Oke, ini innernya, ini outernya.
Jadi dia hanya terdiri dari 2 bagian ya, dan semuanya terpisah tuh. Nah ini dia Naturhack outer. Ini outernya warnanya seperti ini, abu-abu keputihan ya, atau ini warna putih atau abu-abu ya, terserah. Coba teman-teman menilainya, ini warnanya apa ini. Kalau menurut saya sih nggak putih ya, dia bukan putih seperti kertas begitu, namun lebih ke abu-abu, ke silver muda ya. Ini outernya cukup lumayan guys, polisternya. Dia ada coatingnya dan ada lapisan silvernya di dalam. Jadi ya cukuplah menahan panas, walaupun tidak semaksimal flysheet ini ya, yang dilapisi vinil. Nah, namun kalau untuk kualitas outer, ini seingat saya bahannya polyester 210T. Sorry, 40D ini. Kalau memang ini 40D berarti sama dengan Hibi 40. Itu juga nggak terlalu panas. Coba saya lihat speknya dulu ya, saya lupa. Ini ya nggak terlalu kelihatan guys. Nanti saya cantumkan saja ya di deskripsi dan di gambar keterangan di video tentang spek detailnya. Saya lupa ini 210T atau 40D. Namun ya cukup lumayan tebal, mirip-mirip dengan tenda-tenda Arpenas yang belum. Cuma ini masih agak lebih baik daripada tenda Naturhack yang otomatis yang dulu pernah saya pakai ya guys, yang warna hijau itu agak tipis sekali itu. Kalau ini lumayan agak tebal. Oh ya, ini harganya juga cukup murah guys, nggak nyampe 2 juta ini tenda Doom ini, sekitar 1,7 seingat saya, dan sangat murah, sangat recommended lah. Kalau untuk sekelas tenda Doom dengan frame alloy yang sangat ringan, ini bisa dikategorikan sebagai tenda yang ringan ya, tenda yang ringan namun cukup recommended dan luas untuk 3 orang. Dia beratnya tadi saya angkat nggak nyampe 5 kilo. Ini beratnya hanya sekitar 4,5 kilo, karena ini framenya sangat ringan sekali. Walaupun dia 3 frame namun sangat ringan. Apalagi pasaknya nih ya, aluminium, juga sangat ringan. Kita gulung dulu, gulungnya seperti ini saja. Nanti kita lihat penampakannya guys ya. Pemasangannya juga saya rasa cukup mudah, ini nggak terlalu sulit. Kita lihat penampakannya saja langsung di Pangandaran Beach. Kita pakai di sana. Nah, ini cara gulungnya, nih sudah dapat tali juga. Cukup simple. Nah, lalu ini ada tali dari bawaan outernya juga bisa untuk menggulung. Tuh. Cakep banget nih. Tapi ya guna juga karena sudah digulung tengah ya tadi ya di sini. Cuma is oke. Jadi makin rapi. Kita masukkan lagi guys. Ini asik nih guys kalau buat camping-camping hanya berdua ya, sangat luas sekali ya. Karena dia kapasitasnya 3P plus ini. Sebab ada vestibule. Nah, vestibule itu kalau kita pakai buat tidur itu masih masuk. 2 orang itu masih sangat nyaman. Untuk kasur 150 kali 2 meter itu masih bisa.
Jadi totalnya ini kalau kita mau maksimalkan dia bisa 5P. Oke, seperti itu dulu guys unboxing kita tentang tenda Gle Naturhack Outdoors. Sampai bertemu lagi dengan review dan unboxing barang Naturhack lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Oke campers, kita lanjutkan di teras rumah. Kita mau coba unboxing Naturhack Cloud Gle 3. Ini tenda 2 jutaan terluas dan terbesar yang dimiliki oleh Naturhack. Kita langsung saja kita buka dan kita pasang seberapa luas dan besarnya tenda ini ya. Frame ini inner, ini outer. Kita coba ini innernya guys, ini outernya. Ini pemasangannya sepertinya dari outer terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada petunjuk pemasangannya nih. Pertama-tama outer dulu kita gelar. Ya, ini outernya ya. Sebelum outer kita gelar, kita pasang lebih dahulu frame-nya. Oh ya, ini tenda panjangnya kurang lebih 4 meter. 4 meter lebih nih guys. Ini cukup panjang ini kalau untuk tenda sekelas Doom ya. Tapi ini Doomnya Doom family. Jadi walaupun 3P dia masih layak untuk satu keluarga kecil. Ini framenya full aluminium semua, kecil-kecil namun cukup kokoh ini guys. Panjang sekali nih. Frame aluminium ini terkenal walaupun kecil namun kokoh ya. Oke guys, tadi setelah kita pasang kerangkanya, nah ini dia penampakannya guys. Cuma ini harus kita perkuat ini, kita ikat. Kalau di camping ground kan kita pasak ya ujung-ujung frame-nya. Jadi ini hanya ada 4 ini, 1, 2, 3, 4 titik. Karena 2 frame utama dan 1 frame penahan tengah ini, vestibul depan dan belakang. Ini 2 pintu ya guys. Ini kalau nggak dipasak atau ditaliin dia kurang kokoh karena ini lemes, frame-nya ini lemes ya. Tapi ini udah cukup lumayan bisa berdiri walaupun agak goyang-goyang sedikit guys. Oh, kita ikutin sini aja ya. Nah, kita ikutin lubang ini saja sementara. Nah, ini lumayan nih, nggak goyang. Nah, kita ikuti lubang terpal ini, ada lubang mata ayamnya guys ya. Ini room utamanya cukup luas guys ya. Saya berdiri juga nggak mentok, ini tengahnya tinggi 175, sedangkan dari pintu ke pintu saya bentangkan tangan cukup
nyampe ya, jadi sekitar 2 meter 1 2 sekitar 2 meter 10 ini. Lalu dari ujung sini 1 2 nah 3 meter guys. Jadi ini luas room utamanya 1 2 3 kali 2, tambahan vestibul ada 1 meter 20 ini sini ya, vestibulnya nih 120, sana juga sama 120 tuh. Ini juga bisa vestibul sampai ke sini 120. Jadi vestibulnya depan belakang tuh 2 meter tambah 2 meter yang tengah 4 meter 20-an guys. 4 meter 20 kali 3, cukup luas untuk tenda murah, harga 2 jutaan, sekelas Doom ya. Dan ini warnanya juga putih silver ya. Tenda ini simple sekali guys. Nah ini nanti kita pasang innernya. Innernya itu warnanya hitam nih, jadi seperti flash and black. Ini alasnya kita tinggal cantelkan saja. Ini ada klipnya di sini guys. Nah, sudah ada klip-klipnya di keempat sudut sisi. Oh sorry, terbalik nih saya pasangnya, terbalik. Ini pintunya ke sana. Ini kita cantolin kemana nih guys? Ini harusnya ada cantolannya ini. Ya ini apa, innernya agak mundur ini rupanya guys, ke belakang ini dia. Tuh, agak mundur ke belakang sini dia. Jadi yang ruang tidurnya itu ngambil ke arah vestibul yang
belakang guys. Jadi pintu ini nggak bisa dibuka dua-duanya ya, hanya satu, karena satunya untuk tempat tidur. Tuh. Kalau dibuka dua-duanya, yang bagian tempat tidurnya kurang luas. Ya seperti ini aja. Jadi ini bisa milih ruang tamunya mau yang mana, mau yang sebelah sini atau sebelah sana. Hanya salah satu harus mengalah untuk ruang tidur ya. Nah seperti ini guys. Pintunya ada dua juga nih. Oke, sip. Cakep dah. Ya. Jadi ini ruang tidurnya nggak ke sini. Dia ke sana, ke vestibul bagian belakang. Sedangkan ini masih bisa buat leluasa untuk nyimpen barang-barang ya, atau meja kursi. Ini masuknya memang agak menunduk sedikit guys, tapi kalau udah di dalam enggak. Oh, di dalam lega. Ruang tengah ini lebarnya 2 meter kali 3 meter, 2 kali 3. Ini kurang maksimal nih karena kita nggak ada tali. Kalau kita ikat tali, kita bentang, itu harusnya lebih kokoh lagi. Kita coba ikat pakai tali ya. Supaya lebih maksimal. Saya juga penasaran ini. Cuma kita nggak bisa masang pasak guys. Di rumah kita udah nggak ada tanahnya, habis tanah. Ya inilah penampakan dari Laut Gili 3 guys. Cukup gagah, tinggi. Nah, namun tempat tidur dalamnya ini agak nyeleneh dia miring ya, miring dan cukup luas juga, cukup luas. Namun dia ikut areanya itu ikut vestibul yang belakang. Nah ini bagian depannya, ini masih bisa kita tarik lagi untuk ruang meja untuk masak ya. Ini cukup luas guys, dia bentangnya itu ke sini 3 meter ya, dari ujung ke ujung itu 3 meter. Sedangkan dari vestibul depan sampai ke vestibul belakang itu 4 meter lebih. Tingginya 175. Ini sementara kita ikat bawah-bawahnya saja dulu pakai tali supaya agak kuat ya, nggak lungguh. Nah ini vestibul belakangnya. Ini belakang. Ini bisa depan belakang karena ini imbang sebetulnya nih, tenda ini antara depan dan belakangnya imbang. Cuma yang innernya itu untuk tempat tidurnya harus memilih salah satu, mau ambil yang bagian sisi belakang atau yang sisi depan, karena dia posisi untuk tidurnya itu tidak pas di tengah ya. Jadi posisi untuk tidur itu dia mengambil salah satu bagian dari vestibul. Ya. Cukup gagah guys, tenda yang sangat worth it menurut saya, harga 2 jutaan. Dan ini
Pintu belakangnya juga double, ada velcro-nya supaya air nggak masuk ke resleting ya. Ini kalau kita buka bisa kita gulung. Nah ini ruang tidurnya ya. Ini bisa dibuka, bisa dikeatasin, dia jadi kanopi. Depan belakang itu bisa jadi kanopi guys, pintunya. Jadi kalau bawa tenda ini harus siap-siap bawa tiang yang cukup banyak, minimal tuh untuk kanopi depan 2, belakang 2. Nah ini bisa kita jadikan kanopi, ini ujung-ujung. Nah ini ya, nanti kalau malam tinggal ditutup supaya nggak masuk ke ruang tidur sini. Yang depan juga sama guys, bisa jadi kanopi. Oke, cukup simple tendanya dan sangat luas kalau untuk sekelas tenda Doom ya. Tapi ini lebih pasnya memang tenda family ini. Dia mirip-mirip, kalau di Arpenas tuh mirip seperti Arpenas 4.0. Harganya juga serupa. Hanya mahal ini. Ini 2 juta lebih sedikit saja ini. Tuh. Ini rangka atasnya, dia ada 3 rangka, 2 rangka utama depan belakang dan 1 rangka tengah. Yang pasti rangkanya aluminium guys, sangat kuat dan ringan. Ya, cukup luas guys di dalam sini guys ya. Ini cukup luas karena ruang area ini bisa untuk 1 double bed dan 1 single bed. Jadi 3 kali 2, kesini 2, kesini 2 lebih ya, 2 meter lebih. Jadi kalau untuk tempat tidur single bed kan 70 kali 2 meter, sedangkan yang double itu 130 kali 2 meter. Jadi 2 kali 2 untuk 3 orang dewasa cukup. Sangat luas dan nyaman. Ini kan di sini 1 ya. 1 longgar nih. Nah, sebelah sini 2. Posisi juga longgar. Nah, ini 3. Ini belum ketarik nih, guys. Nah, tuh. 3 orang dewasa dengan cukup nyaman dan longgar, enggak berdempet-dempetan. Kalau 2 dewasa 2 anak juga cukup saya rasa. Ini posisinya belum kita bentang, tarik, pasak dan tali yang benar ya, jadi agak melenyet-melenyet. Kalau di tempat camping ground kita pasak bagus juga, cakep nih. Inner ini bentuknya kerucut nih, segitiga guys. Ke atasnya kerucut, jadi pintunya ini agak miring. Pintunya ini agak miring, nggak tegak lurus ya. Di dalamnya nggak ada tempat kantong-kantong penyimpanan, hanya ada tali gantungan ini untuk baju atau handuk biasanya, atau untuk lampu ya. Cuma ini aja. Oke, saya rasa cukup review singkat kita tentang tenda Cloud Gli 3 Natur Height. Ini barangnya sementara masih restock guys, jadi di gudang-gudang Natur Height juga banyak kosong. Namun nggak tahu kalau ada beberapa toko yang punya stok ya, coba aja dicari karena di toko saya kebetulan sedang kosong.
Sampai bertemu dengan review tenda selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers.